Halo teman-teman, berjumpa lagi di Kisah Ting dan kali ini di edisi ke-75. Baiklah, jadi kisahnya seperti ini. Bisnis kartu koleksi Ting akhirnya berhenti juga setelah bos pemilik toko itu jadi curiga sama karyawan yang bantu Ting dan kemudian dia meng-out karyawan tersebut. Ting walaupun tidak ketahuan tapi akibatnya bisnis ini berhenti. Dan ini juga membuat keadaan Ting makin susah. Dan makin susah lagi pada saat perusahaan perumahan tempatnya bekerja nyebar flyer menghentikan kegiatan promosi di mall itu. Nah, sekarang satu-satunya pendapatan yang dia ada ya paling juga pekerjaan jadi penggambar drafternya si Peyang itu. Nah, itu kan pendapatannya ya sedikit sekali, cuma bisa buat apa jajan doang. Jadi dia semakin sulit. Nah, dalam keadaan sulit itu, si Mamah Ting itu diminta untuk menjualkan konveksi dari perusahaan saudaranya yang di Bandung ke Roxy Mall, ngider gitu di Roxy Mall atau di Mangga Dua. Nah untuk itu Mama Ting biasanya itu membawa 5 koli baju, 5 bungkusan besar, besar koli baju untuk ditawarkan dari toko ke toko di sana. Nah untuk membawa barang dagangan itu biasanya Ame sampai di tempat mall itu akan membayar kuli panggul untuk bantu dia keliling. Nah, itu biasanya dikasih bayaran sekitar Rp10.000. Nah, melihat keadaan itu, Ting punya usul agar ya udah saya aja yang jadi kuli mama gitu. Mah, Ting pikir lebih baik Ting yang jadi kuli. Kita bisa hemat 10.000 dari biaya sewa kulinya, kuli mall. Ya, mamanya sendiri juga agak ragu juga karena apa kamu yakin mau angkat barang-barang berat itu? Nah, Ting menjawab, iya mah daripada uangnya buat kuli mendingan buat Ting aja. Nah, akhirnya Mama Ting setuju juga. Ting jadi kuli panggul sejak saat itu. Meskipun berat, ya tapi itu lebih baik daripada Ting tidak melakukan apa-apa dan tidak punya uang jajan. Nah, gitulah. Nah, pada satu hari, pada saat di Roxy Mall, keadaan itu sibuk sekali. Ting sedang membantu ibunya jualan ke toko pakaian seperti biasanya. Nah, saat itu Ting memperhatikan toko HP di depannya itu ramai sekali dikunjungi pelanggan. Dan dia melihat dua mbak penjaga toko yang menjaga itu sangat sibuk. Sedangkan pemilik toko juga ya harus membantu untuk mengatur barang dagangannya. Nah, tiba-tiba dalam hati ada sebuah ide keberanian muncul dalam diri Ting. Dan dia pada saat si pemilik toko itu agak luang dan ibunya sedang menunggu di toko pakaian, Ting memutuskan untuk pergi ke toko HP itu dan bertanya sama pemiliknya, "Koh, saya lihat tokonya engkau ini ramai banget. Pegawai engkau sibuk sekali. Saya pikir bagaimana kalau saya kerja di sini kok?" Nah, mendapat pertanyaan seperti itu, si engkau yang punya toko juga jadi curiga. Kerja di sini? Kamu mau maling ya? Aku lihat dari tadi kamu merhatiin tokonya saya. Enggak kok, bukan begitu. Saya memang lagi butuh pekerjaan. Itu mama saya kok. Setiap kali dia datang ke toko di depan. Ting menunjukkan ke arah mamahnya yang sedang jualan di toko seberang itu buat meyakinkan. Tapi pemilik toko itu lantas ngomong, apa hubungannya dengan saya? Nah, Ting menjawab, tidak mungkin saya mau nyolong kok. Mama kan selalu ke situ. Saya mau bantu mama saya supaya bisa bayar uang sekolah adik saya kok. Saya siap kerja keras kok. Gini aja ya kok. Engkau gaji saya separuh dari karyawan engkau dan saya kerja 2 kali lebih lama daripada karyawan yang engkau. Wah, pemilik toko itu jadi terkejut juga. Gaji separuh nih.
Nah, Ting kemudian bicara lagi. Ya, saya tahu ini penawaran yang aneh kok, tapi saya benar-benar perlu pekerjaan kok. Pemilik toko itu terus memandang Ting dengan tajam dan dia merenung, nggak pakai komentar. Sampai akhirnya Ting sendiri memutuskan untuk akan pergi aja deh. Tapi sebelum Ting sempat meninggalkan toko, pemilik toko itu tiba-tiba memanggilnya. Baiklah, kamu boleh bekerja di sini. Ting kaget sekali. Karena akhirnya ia bersedia memberikan kesempatan itu ke Ting. Baiklah, kamu bisa mulai besok pagi bekerja. Tapi ingat, saya memberi kesempatan ini karena kasihan lihat situasinya kamu. Ting gembira sekali. Terima kasih banyak kok. Saya tidak akan mengecewakan engkau. Ting segera menyalami dan mencium tangan si engkau itu. Kemudian dia juga menyalami dan menciumi tangannya Mbak penjaga toko yang juga merasa keheranan. Loh, ini ada apa yang sedang terjadi kan? Mereka juga tidak tahu. Ya, begitulah. Ting meninggalkan toko itu dengan senyuman di wajahnya dan rasa syukur yang sangat mendalam. Dia merasa seolah-olah mendapatkan sebuah peluang baru untuk mengubah nasibnya dan membantu adiknya. Sepaginya, dia akan memulai babak baru dalam hidup sebagai karyawan toko HP yang kelak menjadi perjalanan hidup selanjutnya dari dirinya. Baiklah teman-teman, itulah edisi ke-75 dari Kisah Ting. Sampai berjumpa lagi.